Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Kita masuk tentang fasl atau faslun, yang mana ini merupakan kesimpulan dari pembahasan yang ada di bab i'rab dan bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, maka dirangkum di dalam fasl ini. Qala al-muallifu rahimahullah, Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah, faslun al-mu'rabatu qismani. Isim-isim yang di-i'rab atau lafat-lafat yang mu'rab, ya, lafat-lafat yang mu'rab, qismani ada dua bagian. Ya, ini ada sedikit faedah ya, kita sisipkan di sini. Al-mu'rabatu adalah isim jamak mudzakkar salim. Qismani adalah isim musanna. Ya, mungkin ada yang bertanya, ini kok mubtada dan khobarnya tidak tidak sejenis dan juga tidak sama dari sisi adatnya. Ya, maka mubtada dan khobar itu harus sama dari sisi adat. Adat itu mufrad musanna jamaknya, dan nau' jenis yaitu mudzakkar muannasnya. Apabila khobarnya itu adalah berupa isim mustaq yang dia ada makna dhamir atau kandungan dhamir yang harus kembali ke mubtada. Apabila khobarnya bukan isim mustaq tapi dia isim jamid, maka tidak diharuskan adanya kesamaan antara mubtada dan khobar, baik dari sisi adatnya maupun nau'nya. Ini sedikit faedah tambahan di sini. Kembali ke sini, al-mu'rabatu qismani, isim-isim atau lebih umum lafat-lafat, ya, karena nanti di sini kan mencakup fi'il juga itu ya, sehingga al-mu'rabatu, lafat-lafat yang hukumnya mu'rab, qismani ada dua bagian. Qismun yu'rabu bil harokati, sebagian di-i'rabi menggunakan harokat. Rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, khofatnya dengan kasroh, jazmnya dengan sukun. Ini maksud yu'rabu bil harakat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan sebagian lagi mu'rabnya atau di-i'rabinya dengan huruf, rafa'nya dengan alif atau rafa'nya dengan wawu, nasabnya atau khofatnya dengan ya. Ini contoh ya yang mu'rabnya itu menggunakan huruf. Ya, jadi secara garis besar itu ada dua, ada sebagian yang di-i'rabinya menggunakan harokat, ada sebagian yang di-i'rabinya menggunakan huruf. Kemudian diterangkan di sini, falladzi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Adapun yang di-i'rabinya menggunakan harokat itu ada 4 macam. Ya, 4 macam. 4 macam ini tanda i'rabnya dengan harokat. Apa saja? Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'ul muannatsi salimi wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. 4 itu adalah pertama isim mufrad, kedua jamak taksir. Ya, isim mufrad itu kan dengan harokat, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, khofatnya dengan kasroh. Jamak taksir, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, khofatnya dengan kasroh. Wa jam'ul muannatsi salimi, ini juga dengan harokat, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan kasroh, khofatnya dengan kasroh. Ya. Wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pun di akhir fi'il mudhari tersebut. Itu juga dengan harokat, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun itu. Maka diterangkan wa kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfadhu bil kasrati wa tujazzamu bis sukuni. Semuanya tadi
ya, dirofanya dengan dhamma, artinya dirofa, tanda rofanya dhamma, dinasab dengan fathah, yaitu tanda nasabnya fathah, dikhofat dengan kasroh, dan dijazm dengan sukun. Ya, sehingga dari lafadz ini ada satu faidah yang mungkin kadang terjadi perbincangan gitu ya. Terjadi perbincangan di antara para pembelajar gitu kadang gitu. Yaitu ada sebagian yang kadang ketika mengirob itu misalnya marfu'un bidhammah, ya, ada sebagian mengatakan ini jangan marfu'un bidhammah tapi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun gitu. Ya. Dengan alasan karena di sini nanti maknanya seperti oleh gitu. Misalnya mazzumun bilam, mansubun bi'an, itu dianggap seperti itu. Maka kita simpel saja. Kalau di kitab-kitab para ulama, ya contohnya ini kan, ini sangat jelas turfa'u bidhammah. Maka kita katakan ya tidak masalah. Kenapa? Karena di kitab-kitab juga seperti itu. Dan mereka para ulama yang menulis kitab juga lebih paham dibandingkan kita. Ya, sehingga kita tidak perlu mempertentangkan, kemudian menyalahkan yang lain padahal ternyata ada contohnya. Ya, sehingga kalau i'rab simpel boleh saja mubtadaun marfu'un bidhammah, itu ya boleh-boleh saja, atau mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatunnya juga boleh gitu. Ya, sehingga kita tidak perlu menyalahkan ketika ada yang pakai i'rab dengan i'rab simpel tersebut. Mansubun bil fathah itu kan, maf'ulun bihi mansubun bil fathah, ya boleh saja seperti itu. Atau maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihil fathatu dhahiratu, itu juga boleh. Ya, kita ambil dari faedah yang ada di sini nih. Turfa'u bidhammah. Ya, dirofa dengan dhammah. Ya, maksudnya dirofa dengan harokat dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah. Tufadu bil kasrah, dikhafat dengan kasrah. Ya, ini banyak tidak diterjemahkan dikhafat oleh, bukan, tapi dikhafat bil kasrah, dikhafat dengan menggunakan harokat kasrah, itu tuzamu bisukun, dijazm dengan sukun. Kemudian wa kharaja an dzalika salasatu asya'a, keluar dari kaidah tadi ada 3 perkara. Ya, tadi hukum asalnya kan tadi ya, rofanya dengan dhamma, nasabnya fathah, khofatnya kasroh, jazmnya sukun. Maka ada 3 hal yang keluar dari kaidah umum tadi. Apa saja? Jam'ul muannats salimu yunsabu bil kasrati. Pertama, jamak muannats salim dinasab dengan kasroh. Ya, jamak muannats salim dinasab dengan kasroh. Padahal tadi kaidah umumnya kalau nasab dengan fathah, maka jamak muannats salim keluar dari kaidah umum tadi. Dia nasabnya dengan kasrah. Tidak ada jamak muannats salim dengan harokat fathah, selamanya tidak ada gitu. Kemudian walismu ladzi la yansarifu yukhfadhu bil fathati, isim yang tidak menerima tanwin, atau isim ghairu munsharif, atau isim mamnu' minas sarf, dia dikhafatnya dengan fathah. An Ahmada misal, ya, tidak ada isim ghairu munsharif, khafatnya dengan kasrah tapi dengan fathah. An Aisyata, gitu. Fahayyu bi ahsana, itu khafatnya dengan fathah. Kemudian pengecualian yang ketiga, wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri yujazamu bi hadfi akhirih. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu dijazam, ya, dengan membuang huruf terakhirnya. Padahal tadi kaidah umumnya apa? Yujazamu bisukun gitu kan, jazam dengan sukun. Maka fi'il mudhari mu'tal akhir itu jazamnya bukan sukun, tapi jazamnya dengan membuang huruf terakhirnya. Itulah yang di'irobi menggunakan harokat. Kemudian kita lanjutkan, walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in, dan yang di'irobi dengan huruf itu ada 4 macam. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu, yaitu isim musanna, jamak mudzakar salim, isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Ya, kita sampaikan di sini bahwasannya untuk membaca jam'ul mudzakkaris salimu boleh, salimi boleh. Ya,
Jadi ini bukan harus ke salah satunya, wajib itu tidak, tapi hukumnya boleh. Jam'ul mudzakkari salimi silahkan, jam'ul mudzakkari salimu silahkan. Sebagaimana tadi di atas ini lihat, wa jam'ul muannatsi salimi ini kan kasrah, atau misalnya mau di dhammah juga boleh gitu. Nah, kemudian di sini jam'ul muannatsi salimu gitu kan nih. Jam'ul muannatsi salimu. Kalau di sini jam'ul mudzakkaris salim, nah ini kan tanpa harokat ya, boleh aja salimi boleh, salimu boleh. Ya, kalau salimu naat ke jamak, kalau salimi naat ke mudzakkar. Ada perbedaan sisi atau sudut pandangnya yang berbeda. Wallahu alam lebih kuat yang di kasrah gitu ya. Jam'ul mudzakkari salimi gitu. Tapi yang lebih masyhur itu yang di dhammah, jam'ul mudzakkari salimu. Kembali lagi, ini bukan tempat untuk mempertentangkan, menyalahkan yang satu dengan yang lainnya karena sama-sama boleh. Kembali ke sini bahwasanya isim atau bukan isim ya, lafadz ya, yang di-i'rabi dengan huruf itu ada 4 macam. Pertama atas niyatu, maksudnya isim musanna, wa jam'ul mudzakkari salimu, jamak mudzakkar salim, wal asmaul khamsatu, isim-isim yang 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin, dan al-af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Apa saja? Wahiyya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ya, fi'il-fi'il yang 5 yang wazannya ini 5 ini. Yaitu pertama dhamir tasniyah ada pada yaf'alani, taf'alani. Kedua dhamir jamak yaitu yaf'aluna, taf'aluna. Ketiga dhamir muannas mukhatabah taf'alina. Ya, sehingga ada 5 karena yang tasniyah 2, yang jamak 2, yang muannas mukhatabah 1 ya, sehingga namanya al-af'alul khamsah. Kemudian dirinci fa'amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Adapun isim musanna dia di rofa'nya menggunakan alif, di nasabnya dan di khafadnya menggunakan ya. Itu sudah kita bahas gitu ya. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Adapun jamak mudzakkar salim di rofa'nya dengan wawu, misal muslimuna, di nasab dan khafadnya dengan ya, misal muslimina gitu. Kemudian wa amal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Adapun isim-isim yang 5 di rofa'nya dengan wawu, misal abuka, di nasabnya dengan alif, misal abaka, di khafadnya dengan ya, misal abika. Wa amal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujazamu bihatfiha. Adapun fi'il-fi'il yang 5 maka di rofa'nya dengan nun. Ya, misalnya tadi kita ambil satu contoh. Misalnya yaftahu, maka contoh rofa'nya yaftahani, taftahani, yaftahuna, taftahuna, taftahina. Itu rofa'. Misal yakhruju, maka menjadi apa? Af'alul khamsahnya yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujina. Misal yajlisu, yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Itu 5. Ketika ada nunnya menunjukkan itu rofa. Kemudian watun sobu watun zamu bihatfiha, ketika nasab dan jazm dengan membuang huruf nunnya. Ya, misalnya yakhruju dibuang huruf nunnya. Menjadi yakhruja, takhruja, yakhruju, takhruju, takhruji. Misal yajlisu, maka af'alul khamsah yang dalam keadaan jazm dan nasab adalah misal apa tadi? Yajlisu, ya, kita ambil yajlisu ya, menjadi yajlisa, tajlisa, yajlisu, tajlisu, tajlisi. Lagi misal yadhabu menjadi yadhaba, tadhaba, yadhaba, tadhaba, yadhabu, tadhabu, tadhabi. Misal yarji'u, yarji'a, tarji'a, yarji'u, tarji'u, tarji'i. Intinya apa? Intinya al-af'alul khamsah ketika nasab, ketika jazm itu dengan dibuang apa? Dibuang huruf nunnya. Pertanyaannya kapan nasab dan kapan jazm? Maka jawabannya nasab itu apabila didahului huruf nasab, nanti diterangkan di buku ini ada 10. Jazm itu ya apabila didahului oleh huruf jazm, nanti diterangkan di buku ini ada 18. Itu insyaallah pada pembahasan-pembahasan berikutnya.
Itulah kesimpulan dari bab i'rab dan bab mengenal tanda-tanda i'rab terkumpul di dalam fasal ini ya, silahkan dihafalkan karena sangat penting sekali untuk bisa paham. Awali dengan hafal atau fahami baru hafal atau hafalkan baru paham, silahkan mana yang lebih mudah. Yang jelas harus paham dan hafal, jangan sampai hafal tapi nggak paham atau paham tapi tidak hafal ya, kalau paham tidak hafal nanti tidak bisa menerangkan itu ya kan ya. Maka silahkan ya, masing-masing kita berusaha untuk bisa memahami dan menghafalkannya atau menghafalkan dan memahami. Hafal sekaligus paham, paham sekaligus hafal, itulah hakikat ilmu ya di situ. Ilmu itu hakikatnya di hati itu ya, di hati kita ya, bukan yang ada di dalam laptop kita, yang ada di HP kita. Itu adalah apa istilahnya itu, sebagai apa dokumen ya, dokumen saja, sebagai dokumen atau arsip untuk agar apa namanya, apa yang sudah dihafal dan apa yang sudah difahami itu kita memiliki catatannya. Nah, wallahu alam bisawab. Ikhwani akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.